Mekanisme dari obat antikolinergik ini itu adalah bekerja pada reseptor beta di bronkus. Tapi ini tuh nggak spesifik yang ada di bronkus. Kadang bisa juga ngaruh ke reseptor beta yang ada di jantung atau di tempat-tempat lainnya. Nah, ketika dia bekerja di bronkus, maka akan terjadi dilatasi atau relaksasi pada bronkusnya sehingga asma menjadi terkendali. Contoh obatnya adalah ipratropium bromid. Hai Savers, kembali lagi di Pharma Kepo, kepoin habis farmasi bersama aku Apoteker Yulia Nur Ulfa. Kalau di episode sebelumnya kita ngebahas tentang overview dari sistem pernafasan dan juga obat rinitis. Nah, di episode ini aku akan jelasin tentang obat bronkodilator yang masih bekerjanya di sistem pernafasan juga. Nah, ada info apa aja nih yang perlu Swipers tahu? Yuk kita cek pembahasannya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan upload konten selanjutnya. Oke sahabat, kita akan bahas tentang obat bronkodilator. Nah, obat bronkodilator ini biasanya digunakan atau diindikasikan untuk teman-teman yang menderita asma karena fungsinya untuk merelaksasi atau mendilatasi dari bronkus. Nah, kita akan lanjut ke obat yang pertama. Obat yang pertama adalah agonis beta 2. Mekanisme dari agonis beta 2 adalah merangsang dari reseptor beta 2 yang ada di bronkus sehingga bronkus mengalami dilatasi atau relaksasi dan asma akan terkendali. Nah, untuk agonis beta 2 itu dibedakan menjadi short acting yang kerjanya singkat dan yang long acting atau yang kerjanya panjang. Nah, sebutannya untuk yang short acting itu adalah SABA dan yang long acting itu adalah LABA ya singkatannya. Masuk ke dalam SABA ini adalah salbutamol dan terbutalin misalnya. Lalu untuk yang kategori LABA itu ada formoterol, ada salmeterol, dan juga ada procaterol. Nah, efek samping dari penggunaan agonis beta 2 ini itu karena dia ada sedikit efeknya bisa juga ke beta 1 ataupun beta 2 yang ada di jantung, maka akan menimbulkan kemungkinan untuk terjadinya peningkatan frekuensi denyut jantung. Tapi itu jarang terjadi ya Swipers. Nah, fun fact-nya, untuk obat-obatan agonis beta 2 itu tersedia dari sediaan oral, inhalasi, maupun injeksi. Nah, untuk asma akut biasanya akan diresepkan yang inhalasi karena efeknya akan lebih cepat ya. Untuk aturan pakainya, nah, untuk sediaan tablet, tadi itu biasanya kalau sediaan tablet itu salbutamol dan terbutalin. Nah, itu diresepkannya biasanya 3 kali sehari, 1 tablet aja untuk dewasa. Tapi kalau untuk anak-anak hanya setengah tablet saja. Nah, kalau untuk yang sediaan inhalasi, itu biasanya diresepkan 2 kali sehari aja. Oke, kita lanjut ke obat bronkodilator selanjutnya, yaitu metilsantin. Nah, untuk contoh metilsantin ini adalah teofilin nih Swipers. Mungkin Swipers pernah dengar dulu waktu kuliah atau pernah lihat bahkan obatnya. Nah, mekanisme dari obat ini adalah menghambat fosfodiesterase sehingga terjadi peningkatan CAMP di bronkus dan sel mas. Akhirnya terjadi dilatasi pada bronkus dan pelepasan histamin dari sel mas itu berkurang Swipers. Nah, teofilin ini itu punya sediaan yang larut dalam air namanya aminofilin. Itu fun fact-nya ya, karena sebenarnya teofilin itu tuh sukar larut dalam air. Nah, biasanya obat ini itu diresepkan di rumah sakit Swipers. Kenapa? Karena dia indeks terapeutiknya yang sempit. Jadi efek sampingnya itu cukup besar sehingga bisa menimbulkan toksisitas atau keracunan. Untuk aturan pakainya, nah teofilin ini biasanya dalam bentuk tablet itu akan diresepkan 5-7 mg per kilogram berat badan. Kalau untuk injeksinya nanti sesuai dengan berat dari pasiennya dan kondisi keparahan asmanya ya. Oke, nah kita lanjut ke obat bronkodilator selanjutnya yaitu antikolinergik. Mekanisme dari obat antikolinergik ini itu adalah bekerja pada reseptor beta di bronkus. Tapi ini tuh nggak spesifik yang ada di bronkus, kadang bisa juga ngaruh ke reseptor beta yang ada di jantung atau di tempat-tempat lainnya. Nah, ketika dia bekerja di bronkus maka akan terjadi dilatasi atau relaksasi pada bronkusnya sehingga asma menjadi terkendali. Contoh obatnya adalah ipratropium bromid. Nah, efek samping yang paling terkenal dari obat antikolinergik ini adalah mulut kering karena kurangnya sekresi pada kelenjar.
Fun fact-nya nih Swipers, biasanya obat antikolinergik ini itu digunakan sebagai terapi komplement pada penggunaan obat agonis beta 2. Untuk aturan pakainya, itu digunakan 20-40 mikrogram 3-4 kali sehari untuk dewasa, dan untuk anak-anak digunakan dosis terkecilnya yaitu 20 mikrogram. Nah, sediaannya itu biasanya bentuknya adalah inhalasi. Oke, selanjutnya kita akan ke obat bronkodilator kortikosteroid. Nah, kalau di episode sebelumnya aku sempat bahas juga tentang kortikosteroid yang punya julukan lain sebagai obat dewa, aku akan recall lagi nih di episode ini bahwa obat ini itu memiliki efek samping yang besar juga karena khasiatnya yang bagus juga gitu, ada banyak juga. Nah, obat ini itu kan sebagai imunosupresan, jadi akan menekan sistem pertahanan tubuh sehingga peradangan itu tidak terjadi. Karena asma ini kan biasanya karena reaksi peradangan akibat alergi, entah alergi debu, entah alergi dingin, atau memang karena faktor genetik lainnya. Nah, untuk efek sampingnya, seperti di video sebelumnya, aku bilang bahwa dia akan menyebabkan kemungkinan terjadinya infeksi kandidiasis pada mulut maupun infeksi pada saluran pernapasan. Juga ada efek samping yang memungkinkan terjadi dan sering terjadi itu adalah moon face atau pembengkakan pada wajah karena ada retensi dari air atau cairan. Fun fact-nya, untuk asma, kortikosteroid ini akan diberikannya secara inhalasi ataupun injeksi. Untuk aturan pakainya, biasa digunakan 1-2 kali sehari dengan dosis sesuai kondisi pasiennya. Dan contoh obat itu ada fluticasone, triamcinolone, dan beclometasone. Oke Swipers, kebetulan banget nih Swipers, kita lagi ada promo untuk obat-obat sistem pernapasan. Buruan cek promonya di aplikasi Swiper X, jangan sampai ketinggalan ya. Nah Swipers, tadi kita udah bahas banyak banget nih tentang obat bronkodilator ya. Tadi ada agonis beta 2, lalu ada kortikosteroid juga, lalu ada obat-obatan metilsantin, dan banyak lagi obat-obatan lainnya yang udah aku sebutin tadi ya. Nah, di episode selanjutnya kita akan bahas tentang obat batuk dan macam-macam dari obat batuknya nih. Oleh karena itu kami mengharapkan dukungan dari Swipers nih dengan cara subscribe, like, dan share. Serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan upload konten selanjutnya. Tetap jaga kesehatan tubuh ya Swipers di era pandemik ini. Aku Yulia pamit undur diri dan sampai bertemu di video berikutnya. Pharma Kepo, kepoin abis farmasi. Swipe RX.